Angka 85 terpampang cantik di atas kue ulang tahunnya yang besar, dihiasi krim putih dan stroberi segar, tepat di bawah lilin spiral yang nyaris habis terbakar. Lilin-lilin itu seperti metafora hidupnya. Masih menyala, tapi semua orang hanya menunggu kapan api itu akan padam dengan sendirinya. Sri Mulyani, atau yang lebih akrab disapa Mbah Nani, duduk di kursi paling empuk di ruang keluarga, dikelilingi oleh 3 anaknya, menantu, dan 5 cucu yang sudah beranjak remaja. Senyumnya tersungging manis, sebuah ekspresi yang sudah ia latih selama puluhan tahun untuk menyamarkan segala gejolak di hatinya. "Terima kasih, sayang," ucapnya lembut saat Sari, anak bungsunya, mencium pipinya yang keriput. Harum parfum Sari yang mahal dan menusuk seolah menegaskan jarak yang tak terlihat antara mereka. "Selamat ulang tahun, Bu," sahut Anton, anak sulungnya, sambil menyodorkan sebuah bingkisan berbentuk kotak persegi panjang yang dibungkus kertas emas. "Ini dari kami sekeluarga." Nani membukanya dengan tangan yang sedikit bergetar. Sebuah jam tangan bermerek mewah terpajang di dalamnya, dengan wajah jam yang penuh dengan berlian imitasi yang berkilauan. Ia mengangguk, senyumnya tidak beranjak. "Cantik sekali. Terima kasih." Tapi matanya yang masih tajam itu menangkap sesuatu yang lain. Di balik senyum anak-anaknya, ada ketergesaan, sebuah keinginan untuk segera menyelesaikan acara formal ini dan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Ia bisa mendengarnya dalam suara mereka, melihatnya dalam cara mereka melirik jam tangan mereka sendiri, bukan yang di pergelangannya, tapi yang di dinding. Setelah kue dipotong dan dibagikan, setelah teh hangat dalam cangkir porselennya hampir habis, Anton membersihkan tenggorokannya. Suaranya terdengar datar, seolah sudah dilatih berulang kali. "Ibu, kami ada sesuatu yang ingin dibicarakan," mulutnya, sambil menatap kedua adiknya, Sari dan Budi, yang mengangguk kompak. Nani menempatkan cangkirnya di atas nampan dengan tenang. "Ada apa, Nak?" tanyanya, meski di dalam hatinya, sebuah firasat sudah lama bersemayam. "Ini tentang kondisi ibu," lanjut Anton, mencoba memilih kata-kata. "Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian. Tangganya curam, kamar mandinya licin. Kami khawatir." Kakek Rudi di sebelah minggu lalu jatuh. "Loh, Mbah," sela Kevin, cucunya yang berusia 15 tahun, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Susah sekali cari perawat." Nani menatap cucunya, lalu kembali ke anak-anaknya. "Aku masih sehat. Dokter bilang jantungku kuat untuk usiaku." "Tapi ibu kan sudah sepuh," sahut Sari, suaranya bernada merengek. "Kami tidak bisa tenang ibu di sini sendirian. Kami punya pekerjaan, anak-anak, tanggung jawab. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibu dan tidak ada yang di sini?" "Kami sudah mencari solusi terbaik." Budi, anak tengah yang paling praktis, mengambil alih. "Kami menemukan sebuah panti jompo. Namanya Rumah Sejahtera. Tempatnya bagus, bersih, dan ada perawat 24/7. Ibu tidak perlu repot masak, bersih-bersih. Ibu bisa bersosialisasi dengan orang-orang seusia ibu." Kata panti jompo itu menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Bagi mereka, itu adalah solusi. Bagi Nani, itu adalah pengasingan. Itu adalah pengakuan bahwa perannya sebagai ibu, sebagai pusat keluarga, telah resmi berakhir. Ia bukan lagi penjaga nestapa, melainkan beban yang harus dititipkan. Hatinya remuk. Selama 40 tahun lebih ia membesarkan mereka, mengurus segala sesuatu sendirian setelah suaminya wafat. Ia rela tidak menikah lagi, memfokuskan hidupnya untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan terbaik, menjadi orang sukses seperti sekarang. Dan kini, kesuksesan itu membuat mereka sibuk, dan kesibukan itu membutuhkan ruang yang harus dikosongkan olehnya. Tapi Mbah Nani bukanlah wanita yang mudah menyerah. Di balik keriput dan uban, ada pikiran yang masih setajam silet dan sebuah rahasia yang ia simpan selama lebih dari 2 dekade. Dia memandangi wajah ketiga anaknya, satu persatu. Anton dengan kemeja rapihnya yang mahal, mencerminkan kesuksesannya sebagai direktur di sebuah perusahaan multinasional. Sari dengan tas brandednya, istri dari pengusaha properti ternama. Budi dengan kacamata desainernya, seorang konsultan keuangan yang handal. Mereka adalah buah kesuksesannya, tapi juga bukti kegagalannya mengajarkan arti keluarga. Daripada berdebat, daripada menunjukkan kekecewaan yang akan membuat mereka merasa lebih bersalah, atau justru lebih kesal, sebuah rencana yang telah lama ia pikirkan, akhirnya menemukan momentumnya. Dia menarik napas panjang, dan lalu,
Senyumnya kembali mengembang. Senyum yang lebih lembut, lebih menerima. Ia menunduk, pura-pura menyembunyikan kepasrahannya. Baiklah, ucapnya lirih, membuat ketiga anaknya terkesima. Mereka tampaknya sudah menyiapkan berbagai argumen untuk membujuknya. Jika itu yang terbaik untuk kalian. Ibu mengerti. Kalian sibuk. Ibu tidak ingin merepotkan. Rasa lega yang terpancar dari wajah mereka nyaris membakar hati Nani. Ibu serius? Tanya Sari, matanya berbinar. Nani mengangguk. Iya, sayang. Aku lelah juga sendirian di rumah besar ini. Mungkin memang waktunya untukku beristirahat dengan tenang. Kata-kata itu ia pilih dengan saksama. Beristirahat dengan tenang. Alhamdulillah, ibu mengerti. Desis Anton, wajahnya berseri. Kami sudah survei tempatnya. Benar-benar nyaman. Lebih seperti apartemen daripada panti. Kapan ibu pindah? Tanya Budi langsung to the point. Beri ibu waktu seminggu, pinta Nani. Untuk membereskan barang-barang dan mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Permintaannya langsung dikabulkan. Suasana pun berubah drastis. Mereka tiba-tiba menjadi lebih perhatian, lebih hangat. Mereka membicarakan masa depan Nani di Rumah Sejahtera dengan penuh semangat, seolah sedang membicarakan liburan mewah, bukan pengasingan. Nani hanya tersenyum, mengamati mereka. Di balik senyum pasrahnya, ada sebuah tekad baja. Mereka mengira mereka yang mengirimnya ke panti jompo. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menjadi batu loncatan terakhir untuk mewujudkan impiannya. Malam itu, setelah semua orang pergi, rumah yang besar dan sunyi itu sepenuhnya miliknya lagi. Nani tidak menangis. Dia berjalan menuju kamarnya, ke lemari pakaian tua yang kayunya sudah berubah warna. Di balik tumpukan selimut dan kain tenun pemberian almarhum suaminya, ada sebuah brankas kecil tersembunyi. Dia memutar kombinasi dengan tangan yang mantap. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya bukanlah perhiasan atau tumpukan uang tunai, melainkan setumpuk dokumen dan sebuah buku tabungan tua. Dia mengambil semuanya dan membawanya ke meja tulisnya. Di bawah cahaya lampu baca, ia membuka buku tabungan itu. Saldonya membuat siapapun akan ternganga. Selama lebih dari 20 tahun, sejak suaminya meninggal dan meninggalkan perusahaan keluarga yang akhirnya dijual dengan nilai fantastis, Nani telah menyisihkan separuh dari warisan itu untuk dirinya sendiri. Anak-anaknya hanya mendapatkan bagian mereka di awal, dan mereka mengira itulah semuanya. Mereka tidak tahu, ibunya adalah seorang investor yang cerdik dan rendah hati. Saham-saham pilihannya, investasi properti yang ia beli diam-diam, telah berkembang berlipat ganda. Dia kemudian membuka map berisi sertifikat tanah dan gambar-gambar arsitektur. Sebuah proyek rahasia yang ia kerjakan selama 5 tahun terakhir. Sebuah panti jompo pribadi yang ia bangun di sebuah tanah seluas 5 hektar di daerah Lembang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi pepohonan hijau dan udara sejuk. Mereka menyebutnya panti jompo, karena itu yang mereka lihat dari brosur, sebuah fasilitas dengan kamar-kamar layaknya hotel bintang 5, kolam renang air hangat, ruang terapi, perpustakaan, dan kebun yang luas. Mereka pikir mereka yang membayarnya dengan uang hasil penjualan rumah ini dan tabungan Nani. Mereka tidak tahu, Rumah Sejahtera itu adalah milik Nani sendiri. Dia adalah penyandang dana dan pemilik tunggal tempat itu. Dia bukan akan menjadi penghuni, melainkan nyonya dari istana yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Kalian pikir kalian mengirimku ke panti jompo? Bisiknya pada malam yang sunyi. Sebuah senyum penuh kemenangan akhirnya merekah di bibirnya, bebas dari kepura-puraan. Kalian tidak tahu, kalian baru saja mengantarku ke gerbang istanaku. Rencananya sempurna. Dengan berpura-pura setuju, ia menghindari konflik yang tidak perlu. Ia mendapatkan simpati dan rasa lega mereka, yang akan membuat mereka jarang mengunjunginya, sesuatu yang sangat ia inginkan. Dan yang terpenting, ia bisa melangkah pergi dari kehidupan lamanya tanpa ada yang curiga, tanpa ada yang tahu tentang kekayaannya yang sebenarnya. Dia melihat sekeliling rumah besar ini, penuh dengan kenangan. Tapi kenangan itu sudah menjadi beban. Anak-anaknya sudah bukan miliknya lagi. Mereka adalah orang asing yang berbagi darah dengannya. Seminggu lagi, katanya pada dirinya sendiri, menatap dokumen-dokumen yang menjadi tiketnya menuju kebebasan. Seminggu lagi, aku akan hidup tenang, benar-benar tenang, tanpa mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sri Mulyani merasa benar-benar bahagia. Bukan karena pesta ulang tahun, bukan karena hadiah,
Tapi karena akhirnya ia bisa mengambil kendali penuh atas hidupnya yang tersisa, jauh dari belas kasihan dan rasa kewajiban anak-anaknya. Dia akan menjadi penghuni sekaligus ratu di kerajaannya sendiri, dan itu adalah sebuah rahasia yang manis untuk disimpannya sendiri. Minggu itu adalah minggu pertunjukan terbesar dalam hidup Sri Mulyani. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang terucap, adalah bagian dari sebuah lakon yang ia panggungkan untuk audiens yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Ia menjadi sosok yang mereka harapkan. Seorang ibu tua yang pasrah, sedikit murung, tetapi berusaha tegar menerima takdirnya. Keesokan harinya setelah pengumuman itu, Anton, Sari, dan Budi datang bergantian atau bersama-sama, wajah mereka penuh dengan semangat membantu yang terasa dipaksakan. Mereka seperti ingin mempercepat proses ini, membersihkan rasa bersalah dengan tindakan. "Mari kita bantu ibu membereskan barang-barang." "Ya," ujar Sari suatu pagi, sudah mengenakan celana training dan kaos oblong, siap turun tangan. Nani, dengan senyum lemah yang sudah ia latih di depan cermin, mengangguk. "Terima kasih, sayang. Ibu memang sudah tidak kuat lagi untuk membereskan semuanya sendirian." Mereka mulai dari ruang tamu. Setiap lembar foto keluarga, setiap vas atau piala, menjadi bahan perdebatan kecil. "Gimana ini, Bu? Foto pernikahan ibu dan bapak ini dibawa atau disimpan?" tanya Budi, memegang bingkai kayu yang sudah kusam. Nani memandang foto di mana ia dan almarhum suaminya tampak muda dan penuh harapan. "Bawa saja," katanya dengan suara lirih. Itu adalah bagian dari karakternya. Tapi dalam hati, ia tahu foto itu akan ia tempatkan di ruang pribadinya di Rumah Sejahtera-nya. Bukan sebagai kenangan getir, tapi sebagai pengingat akan perjalanan hidup yang membawanya ke titik ini. Saat mereka membongkar lemari pakaiannya, Sari dengan tidak sabar memisahkan mana yang masih layak dan mana yang sebaiknya disumbangkan. Nani memperhatikan bagaimana anak perempuannya itu hampir tidak menyentuh kebaya-kebaya sutra dan brokatnya yang masih bagus, seolah sudah menganggap ibunya tidak akan lagi menghadiri acara-acara yang memerlukan pakaian seperti itu. "Kebaya ini kan sudah kuno, Bu. Di panti, kan, lebih enak pakai baju santai saja," ujar Sari, melemparkan sebuah kebaya biru tua kesayangan Nani ke tumpukan, disumbangkan. Nani hanya mengangguk, tidak protes. Tapi di dalam hatinya, ia tersenyum. Kebaya itu akan ia bawa, dan ia akan memakainya untuk minum teh di balkon pribadinya yang menghadap ke kebun mawar, merasakan sutranya yang sejuk menyentuh kulit, sebuah kemewahan kecil untuk dirinya sendiri. Puncak dari drama ini adalah ketika mereka membicarakan nasib rumah ini. "Kami sudah bicara dengan agen properti, Bu," jelas Anton suatu sore, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Nani. "Rumah ini harganya sudah naik berkali-kali lipat. Hasil penjualannya, ya, untuk biaya ibu di Rumah Sejahtera dan untuk bagi-bagi kami bertiga sedikit. Ibu mengerti, kan?" Mereka menjual rumah yang ia tinggali selama 40 tahun dan menggunakan uangnya untuk membiayai panti jompo yang mereka kira akan menjadi penjara ibunya. Ironinya begitu sempurna hingga Nani hampir tertawa. "Tentu saja ibu mengerti," jawabnya, menunduk. "Ini juga untuk masa depan kalian dan cucu-cucu ibu." Kata-kata itu terasa pahit di lidah, tetapi diperlukan. Biarlah mereka merasa telah melakukan yang terbaik, bahwa segala sesuatu telah terselesaikan dengan rapi. Di balik layar, sementara itu, Nani menjalankan rencananya yang sebenarnya. Dari telepon rumah tua di kamarnya, ia menelepon orang kepercayaannya, seorang pengacara muda bernama Dimas yang telah membantunya mengelola properti dan investasinya selama ini. "Semuanya sudah siap, Mbah?" tanya Dimas di seberang telepon, suaranya penuh hormat. "Sudah, Dimas. Mereka sudah menyetujui kepindahan saya," jawab Nani, suaranya berbisak. "Pastikan kamar utama di pavilion utama benar-benar siap. Dan tolong, ini tetap antara kita saja." "Tentu, Mbah. Staf sudah saya briefing. Mereka akan memperlakukan Anda sebagai pemilik, tetapi dengan sangat rendah profil. Tidak ada yang akan tahu." Panggilan-panggilan rahasia seperti itu adalah penawar racun baginya di tengah minggu yang penuh dengan kepura-puraan ini. Itu mengingatkannya bahwa ini semua hanyalah sebuah transisi, sebuah jalan memutar yang diperlukan untuk mencapai kebebasan. Hari H pun tiba. Sebuah mobil SUV besar milik Anton sudah parkir di halaman. Barang-barang Nani yang layak dibawa sudah dikemas dalam beberapa koper. Sebuah pengingat yang menyedihkan betapa sedikitnya yang tersisa dari kehidupan lamanya yang dianggap penting. Saat ia berdiri di teras, bersiap untuk pergi,
sebuah emosi palsu melanda keluarganya. Sari memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. "Ibu, jangan lupa telepon kami ya setiap hari," bisiknya. Budi membopong koper-kopernya dengan efisien, sambil berkata, "Nanti kami jenguk, Bu, mungkin 2 minggu sekali." Anton, yang paling sulit menunjukkan emosi, menepuk pundak Nani. "Ini yang terbaik, Bu. Percayalah pada kami." Nani memandangi wajah mereka satu persatu. Di balik lapisan kepura-puraannya sendiri, ada seberkas kesedihan yang nyata. Bukan karena ia pergi, tetapi karena inilah bukti akhir bahwa ikatan mereka telah menjadi begitu rapuh, begitu transaksional. Mereka melepaskannya dengan mudah, dengan keyakinan bahwa mereka telah melakukan kewajiban mereka. Dia memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya, meraba kunci mobil barunya, sebuah SUV mewah berwarna silver yang sudah diparkir diam-diam di garasi Rumah Sejahtera, dan sebuah kunci master dari seluruh properti itu. Sentuhan itu memberinya kekuatan. Dia menciumi dahi setiap cucunya, lalu berbalik dan memasuki mobil yang sudah disiapkan Anton. Dia tidak menoleh lagi ke rumah tua itu. Masa lalu sudah selesai. Perjalanan menuju Lembang dilalui dengan sebagian besar dalam keheningan. Anton sesekali mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan betapa indahnya pemandangan di panti itu, menurut brosur yang ia baca. Saat mobil mulai mendaki, melewati jalanan sejuk yang dipagari pohon-pohon pinus, Nani bisa merasakan ketegangan di pundaknya perlahan-lahan mengendur. Dia hampir sampai. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gerbang besi yang megah dan tertutup rapat. Di sampingnya, terpampang papan nama sederhana yang bertuliskan Rumah Sejahtera. Anton membuka kaca mobil dan menekan interkom. "Halo, saya Anton, mengantar Ibu Sri Mulyani." Gerbang itu terbuka perlahan, membuka pemandangan yang membuat Anton terdiam. Jalanan beraspal mulus yang diapit oleh hamparan rumput hijau dan taman yang tertata rapi. Di kejauhan, beberapa bangunan bergaya arsitektur modern minimalis dengan dinding kaca besar terlihat, berpadu harmonis dengan alam sekitarnya. "Wah, ini lebih bagus dari yang ada di brosur," gumam Anton, terkagum-kagum. Nani tersenyum dalam hati. Brosur itu sengaja dibuat sederhana, untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dia membiarkan Anton terkagum-kagum saat mereka melaju pelan, melewati kolam refleksi dengan air mancur, hingga berhenti di depan lobi utama yang megah, lebih mirip lobi hotel butik yang eksklusif.